Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung hingganya, hingga pada saat ini kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat tersebut. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada panglima kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan jasa beliau kita dapat belajar dengan aman dan nyaman sampai detik ini. Baik, Pak Pranoto yang saya hormati dan teman-teman kelompok yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan membahas tema atau judul Starting from Scratch, the Evolution of ERM at the Workers' Compensation Fund. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Khalid Harisuddin. Yang kedua ada Hansa Maulana Amin. Yang ketiga ada Muhammad Hanif. Dan yang keempat ada Muhammad Hamam Abdullah. Untuk materi yang pertama atau part yang pertama akan dijelaskan oleh Hansa Maulana Amin. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya sejarah dari Worker Compensation Fund atau pekerja dana kompensasi, yang kemudian disebut dana asuransi negara. Pekerja dana kompensasi diciptakan untuk memberikan asuransi dengan harga bersaing kepada pemberi kerja di Utah, negara bagian di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, legislatif mengalokasikan $40.000 dari kas negara bagian untuk WCF untuk mulai menulis pertanggungan. Pinjaman ini dilunasi oleh WCF dalam 4 tahun, dan sejak saat itu WCF telah beroperasi secara finansial independen dari negara dan telah berfungsi sebagai yang besar sebagai lembaga negara. Sebuah studi organisasi formal WCF selesai pada tahun 1987. Selanjutnya, WCF sebagai perusahaan publik dengan dewan direksi yang terdiri dari pemegang polis dan individu dengan keahlian pada tahun 1988. Badan Legislatif Negara Bagian Utah kembali memodifikasi undang-undangnya menjadi melindungi negara dari pengeluaran atau hutang WCF dan untuk melarang negara dari mengakses dana cedera. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung Utah memutuskan bahwa WCF dan semua asetnya hanya dimiliki oleh pemegang polis. Hari ini, WCF beroperasi sebagai perusahaan asuransi bersama yang dimiliki oleh polisnya, pemegang, dan diatur oleh 7 anggota dewan direksi yang ditunjuk oleh gubernur WCF. Melakukan tujuan publik yang berkaitan dengan negara dan warganya. Secara khusus, WCF berfungsi sebagai pembawa pilihan terakhir Utah untuk asuransi kompensasi pekerja cakupan. Dengan demikian, setiap pemberi kerja di Utah, tidak peduli ukurannya, tingkat risikonya, bisnisnya, atau riwayat kerugian sebelumnya, dapat memperoleh asuransi kompensasi pekerja cakupan dari WCF. Oke, selanjutnya slide 4. Alasan perusahaan mau menerapkan manajemen risiko. Nah, alasannya pada saat ini Presiden dan CEO WCF, Ray Pickup, bersama dengan Ketua Dewan Dallas Bradford dan direktur lainnya
memulai diskusi serius tentang perlunya lebih formalitas dan struktur dalam upaya manajemen risiko perusahaan. Sebagai mantan CFO, Ray Pickup tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko, tetapi juga semangat untuk transparansi dan keterbukaan, serta gaya manajemen yang menonjolkan diri yang menghargai masukan dari semua area perusahaan. Sebagai mitra pensiunan di publik kantor akuntan, Ketua Bradford telah lama berusaha dengan masalah risiko dan menggambarkan dirinya sendiri itu seperti gelas adalah pria setengah kosong yang membayangkan skenario terburuk. Dia mencatat bahwa ketika upaya manajemen risiko perusahaan gagal, banyak orang akan rusak secara finansial dan citra publik perusahaan mungkin akan rusak jika tidak diperbaiki. Slide 5. Apa saja bentuk penerapan manajemen risiko yang sudah dilakukan? Yakni membentuk Chief Risk Officer yang bertugas penting. Di antaranya adalah mengembangkan dan mengomunikasikan manajemen risiko perusahaan yang sesuai ERM, infrastruktur dalam WCF dengan bekerja sama dengan pejabat senior sebagai kelompok, dan dengan masing-masing departemen dalam kolaborasi cara yang baik. Yang kedua adalah di bawah arahan CEO, bekerja dengan eksekutif perusahaan lainnya dan komite pemantau risiko dewan untuk mengembangkan strategi ERM untuk WCF yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan sia-sia, memberikan pelaporan risiko yang sesuai. Yang ketiga, berkonsultasi dengan dan memberikan bantuan seperti yang diminta kepada afiliasi WCF dan anak perusahaan, bekerja dengan mereka untuk memastikan bahwa ERM yang sesuai perencanaan sudah ada. Yang keempat adalah memfasilitasi penilaian risiko di seluruh perusahaan dan memantau kemampuan ikatan seputar pengelolaan risiko prioritas di seluruh organisasi. Kebijakan risiko WCF untuk mengelola risiko, apakah itu keuangan, operasional, dan reputasi yang dapat membuat perusahaan mendapatkan hasil yang negatif. Slide 6. Apa manfaat bagi perusahaan tersebut setelah melakukan manajemen risiko? Yakni adalah strategi mitigasi untuk penilaian risiko selesai. Informasi mengenai pemilik risiko, dampak langsungnya adalah yang pertama, proses dapat membantu pengguna untuk mencakup semua dasar dalam mempertimbangkan rencana-rencana mereka. Yang kedua, ini juga dapat membantu dalam membuat tinjauan manajemen dan pengawasan pemutus sirkuit yang mungkin dialami banyak perusahaan yang bernasib buruk di periode tahun 2007 sampai 2010. Dan yang ketiga yang terakhir adalah menyediakan catatan untuk pengambilan risiko. Baiklah, selanjutnya mengenai mengapa penerapan manajemen risiko di perusahaan WCF berhasil. Mengelola risiko memperkuat nilai-nilai perusahaan tentang teamwork, akuntabilitas, dan keahlian. Akibatnya setiap karyawan Departemen WCF dan afiliasi akan secara berkala menilai dan memantau semua jenis risiko. Di bawah arahan senior manajemen dan direksi, kami akan mengambil mitigasi yang tepat. Dan pada akhir tahun 2013, pendekatan ini telah berhasil digunakan beberapa kali dan tampaknya memenuhi kebutuhan organisasi saat ini. Nah, terkait apa sih yang bisa perusahaan lain tiru dari WCF ini dalam mengelola manajemen risiko, yaitu membentuk Chief Risk Officer yang bertugas mengidentifikasi risiko yang akan terjadi di perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan atau memaparkan isi dari materi tadi.
Mungkin saya akan menarik sedikit kesimpulan bahwa starting from scratch, the evolution of ERM at the worker compensation fund adalah kompensasi untuk dana pekerja, ya, yang kemudian disebut dengan dana asuransi negara. Diciptakan untuk memberikan asuransi dengan harga bersaing kepada pemberi kerja di UTA. Mungkin seperti itu kurang lebih bahasa mudahnya ya dari judul kita kali ini. Kemudian apa saja manfaat atau manfaat untuk perusahaan dari penerapan manajemen risiko tersebut? Yang pertama, proses dapat membantu pengguna untuk mencakup semua dasar dalam mempertimbangkan rencana mereka. Yang kedua, ini juga dapat membantu dalam membuat tinjauan manajemen dan pengawasan pemutusan sirkuit yang mungkin dialami banyak perusahaan yang bernasib buruk di tahun 2007 sampai 2010. Yang terakhir, menyediakan catatan pengambilan resiko. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Saya sebagai MC dan mewakilkan kelompok teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Prantoto Effendi, jazakallahu khair atas bimbingannya selama semester 5 ini. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu dalam lindungannya, dan teman-teman insyaallah selalu dalam rahmat Allah dan lindungan Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.